Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Dalam video kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang administrasi dalam tes bakat. Salah satu yang termasuk tes bakat adalah tes DAT. Tes DAT tinggi merupakan salah satu tes mengetahui bakat terpendam dengan sistem battery test. Tes DAT tinggi ini sering digunakan untuk mengukur multiple intelligence yang ada pada diri seseorang loh. Tes ini pun tak jauh berbeda dari tes-tes inteligensi dan bakat lainnya. DAT tinggi juga merupakan salah satu tes multibakat populer yang paling banyak digunakan. Awalnya tes ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947 dan disusun oleh George K. Bennett, Harold G. Fisher dan Alexander J. Weisman. Dalam perkembangannya, tes ini telah mengalami beberapa revisi secara berkala. Tes DAT tinggi ini dirancang dengan tujuan utama untuk dapat digunakan dalam kegiatan bimbingan karir pada siswa-siswi kelas 8-12. Jenis tes DAT tinggi. Nah, meskipun tes ini kerap digunakan sebagai acuan untuk bimbingan karir, namun tes DAT tinggi sendiri termasuk dalam tes bakat, sehingga sangat cocok digunakan sebagai tes mengetahui bakat terpendam milik seseorang. Tes bakat sendiri dapat diberikan secara keseluruhan sebagai satu seri menggunakan semua subtes atau diberikan secara terpisah. Untuk versi tes berseri menggunakan lebih dari satu subtes atau menggunakan keseluruhannya disebut sebagai battery test. Dengan tes ini akan diperoleh hasil analisis profil seorang individu intra-individu. Sementara itu untuk versi terpisahnya hanya menggunakan satu subtes tertentu disebut sebagai tes special aptitude. DAT tinggi termasuk sebagai tes special aptitude yang hanya akan fokus di bidang tertentu saja atau untuk mengukur bakat tertentu secara spesifik. Contohnya, mengukur bakat seseorang di bidang mekanik. Selain DAT tinggi, beberapa tes lainnya yang juga termasuk sebagai tes special aptitude adalah tes GAT tinggi B atau General Aptitude Test Battery, IS tinggi atau Intelligence Structural Test, FSC tinggi atau Flanagan Aptitude Classification Test, dan lain sebagainya. Subtes dalam tes DAT tinggi. Secara umum, tes ini terdiri dari 7 subtes yakni Verbal Reasoning, Numerical Reasoning, Abstract Reasoning, Perceptual Speed and Accuracy, Mechanical Reasoning, Space Relations, dan Language Usage. Di Indonesia sendiri sudah sangat sering menggunakan tes ini. Namun, karena ada beberapa hambatan dan kesulitan, dari ketujuh subtes tersebut baru ada 5 subtes yang kerap digunakan, yakni Numerical Ability Tes Berhitung, Abstract Reasoning Tes Penalaran, Space Relation Tes Pola, Mechanical Reasoning Tes Pengertian Mekanik, dan Clerical Speed and Accuracy Tes Cepat Teliti. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai tes Differential Aptitude Test yang merupakan salah satu tes bakat. Numerical Ability atau tes berhitung. Bentuk tes ini berupa cetakan buku yang berukuran setengah kertas folio. Halaman pertama berisi petunjuk pengerjaan, sementara itu lembar jawabnya terpisah. Soalnya sekitar ke-40. Digunakan untuk mengukur aspek kemampuan berpikir yang berhubungan dengan angka. Dan penguasaan numerik dapat disajikan secara individual atau klasikal. Pengerjaannya sendiri diberikan waktu sekitar 30 menit. Tiap jawaban yang salah akan diberi nilai 00, dan jawaban yang benar akan diberikan skor 1-1. Digunakan dengan tujuan untuk memprediksi pekerjaan dan bidang pendidikan meliputi matematika, kimia, teknik, ilmu sosial, dan fisika yang sesuai dengan seseorang. Abstract Reasoning atau tes penalaran, bentuk tesnya kurang lebih sama dengan tes numerik, hanya saja jumlah soalnya lebih banyak, mencapai 50 soal. Digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran individu yang bersifat nonverbal, kemampuan memahami hubungan yang logis dari figur abstrak atau prinsip nonverbal design. Waktu pengerjaan 25 menit. Tes Abstract Reasoning kerap digunakan dalam lingkungan pendidikan atau profesi sekolah atau perusahaan. Relevan untuk beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan persepsi hubungan antar benda. Space Relation atau tes pola. Untuk edisi tahun 1952 ada sebanyak 40 butir soal. Sementara untuk edisi tahun 1961, jumlah soalnya 60 butir tes ruang bidang. Waktu pengerjaan tes 30 menit. Mengukur aspek yang berhubungan dengan kemampuan mengenal benda konkret khususnya yang 3 dimensi melalui proses penglihatan. Terima kasih telah menonton.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.